Kebetulan saya lewat lagi hujan, saya berteduh di sana, Pak. Ya, saya salah. Kemana aja Dipakai bawa ya? mobil dinas itu? Saya bawa ke Ubud, setelah itu balik ke Denpasar lagi. Di Ubud udah berapa kali mencuri? 2 kali, Pak. Saya melakukan itu karena salah pergaulan dan diajak sama teman-teman. Di tempat lain ada lagi? Di tempat lain ada di Mengui sama di Sukawati. Apa? Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian, dan mohon izin Bapak Kapolres Gianyar dalam kesempatan ini yang kita bilanglah cukup berbahagia Polsek Ubud, dan kita dapat mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor, baik itu roda 2 dan bahkan roda 4 yang nanti kami jelaskan. Dan adapun tersangka dimaksud yang kami amankan berdasarkan penyelidikan dan pemantapan operasional lapangan untuk pengecekan full bucket adalah dengan 2 laporan polisi. Dengan 2 laporan polisi dikembangkan oleh anggota lapangan dan juga berdasarkan CCTV yang ada dan juga full bucket, saksi-saksi yang ada dan informan yang ada, dan juga tidak terlepas itu dari kandidat skrim yang kami perintahkan dan juga para panitnya dan anggota sekalian mengembangkan di dalam data Medsos, dan mereka bermain di marketplace ya. Dari marketplace, dari sana kita dapat komunikasi, terjadi suatu chattingan, dan dari sana kita mengembangkan, menemukan identitas dan bahkan ciri-ciri kendaraan pas, dan juga berkembang akhirnya kita menemukan data yang bersangkutan terkait dengan identitas tersangka. Adapun data identitas tersangka adalah atas nama Ermansyah, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat lingkungan Kajakauh, desa atau kelurahan Dianpasir, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Itu yang bersangkutan, dan dari pengembangan ini dan hasil juga full bucket lapangan, keberadaan mereka pada awalnya kita ketahui dan ada menyebar sampai beberapa wilayah. Dan dengan pengejaran oleh anggota dan mendapat informasi akhir berarti keberadaan mereka ada di tempat yang saya sampaikan tadi, yaitu di Banjar Kajakauh, Kelurahan Dianpasir, Kecamatan Gianyar. Dan dengan ditemukan tersebut dan diakuratkan data, dan akhirnya yang bersangkutan keberadaannya ada di sana. Dengan keberadaan di sana dilakukan upaya hukum lanjutan dan lakukan penangkapan terhadap bersangkutan dan amankan langsung ke tempat ini. Dan dalam pengembangan tersebut, setelah kita melakukan penangkapan, akhirnya kita menemukan data-data lanjutan terkait dengan barang bukti. Nah, barang bukti yang kita amankan untuk penanganan yang ada di Ubud ini adalah 3 TKP. Dengan 3 TKP pengamanan kendaraan dimaksud kita temukan di daerah yang TKP-nya di Anoman 2 TKP dengan Puri Asli Bungalo. Dan juga pengembangan barang bukti, kita dapatkan barang bukti itu keberadaannya ada di Songan dan Kintamani. 2 barang bukti sudah amankan. Dan terkait dengan tindak lanjut pengembangan lagi, dan ternyata bukan di daerah Gianyar saja yang bersangkutan melakukan, mereka juga melakukan kegiatan di wilayah Denpasar, termasuk itu adalah wilayah Kuta, Denpasar Utara itu adalah Gatsu, dan Denpasar Timur itu Padanggalah. Dan juga dari pengembangan dimaksud oleh para penyidik kami dari Polsek Ubud, dan sudah dilaporkan pada Bapak Kapolres bahwa kendaraan yang dinas yang ada yang kehilang di Topati, di pos Topati yang kita temukan di Gatsu Barat itu ternyata yang bersangkutan sendiri yang mengambilnya juga. Kami mohon izin Bapak Kapolres untuk tindak lanjuti untuk pengembangan dan berkoordinasi dengan lintas wilayah, lintas Satwil, yaitu Polresta, untuk ditindaklanjuti dalam tatanan pengungkapan kasus-kasus yang ada di pasar, dan juga untuk menindaklanjuti penuntasan dari pengungkapan kendaraan dinas dimaksud. Dia tuh keberadaannya ada di Batu Bulan, dan dari Batu Bulan dia tidak mungkin, dia bilang tidak mengetahui jalan, begitu dia jalan kaki dari sana. Nah, bagaimana langsung dia masuk ke pos Topati, dan juga dia berakabrik di sana. Ada beberapa kita lihat di dalam sana ada kotak, dia mengambil, ada kuncinya, dan ada kunci, dan dia juga merusak CCTV ya,
CCTV dia rusak, supaya tidak menetor bagaimana geraknya di sana. Dan CCTV itu dirusak di awal supaya nanti ke apa yang dia lakukan di sana ada kelihatan. Setelah itu dapat mobilnya, dapat kuncinya, dan kendaraan itu dia pakai sendiri. Dan dia melakukan perjalanan sampai ke daerah Gianyar ya. Daerah Gianyar, Sabo, sempat di Gianyar di tempat parkir di sebelah Polres, dan juga sampai di Ubud berjam-jam. Nah setelah itu mereka lakukan perjalanan balik di pasar. Mereka menuju ke daerah barat, daerah Gatsu, dan menitipkan kendaraannya sekitar menaruh kendaraannya sekitar Bung Tomo. Nah ditaruh di sana kendaraannya, dan setelah itu menurut keterangan tersangka juga untuk dia bergerak lanjutannya dia mengambil juga motor seputar sana. Dan itu mudah-mudahan nanti kerjasama kita dengan Polresta bisa mengembangkan beberapa titik dengan TKP yang ada, kami akan support pula. Pasal yang kita sangkakan terhadap yang bersangkutan yaitu primer pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, subsidiar pasal 362 KUHP, dan primer pasal 363 ayat 2 KUHP, subsidiar pasal 363 ayat 1 kode ketiga KUHP, jo pasal 65 ayat 1 KUHP, pidana paling lama 9 tahun penjara. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Atas izin Bapak Kapolres Gianyar, kami sampaikan publikasi terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diungkap oleh Polsek Ubud. Dan adapun data identitas tersangka yang kami lihat di sini adalah atas nama Ikomang Januadi alias Agus, umur 18 tahun, Hindu, laki-laki, alamat Banjar Delot Tangluk, Sukawati Gianyar. Tersangka diajukan ke Polsek Sukawati, artinya pengembangannya. Dan dari penangkapan itu saya jelaskan dulu, ini ada tersangka, ada temannya lagi 2, dan mereka di bawah umur, penanganannya oleh Polsek Sukawati. Kita selalu kooperatif, nanti saling memberikan, saling mendukung di antara Polsek dimaksud. Dan adapun dasar kami dalam penindakan ini adalah dengan ada dua laporan polisi yang terkait dengan kejadian di Taman Kanak-Kanak Widya Komara Sari yang beroperasi di Banjarmawang Kelot, Letunu Ubud, dan juga salah satu SD 3 yang ada di Singakerto berlokasi di Banjar Tombongkang, Singakerto. Nah itu yang kami dasarnya itu, dan dasar pengembangan itu dari Kanit Reskrim kami beserta anggota berbagai lapangan mencari saksi dan memanfaatkan informan yang ada, dan ada pengembangannya. Akhirnya kami mendapatkan terkait dengan data-data dimaksud dan keukuran data dimaksud. Di dalam pengembangan juga dengan tersangka yang kita dapatkan masih anak-anak yang di Sukawati, di tangan Sukawati. Dari saksian itu kita mengembangkan, bukan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan kita bisa amankan di daerah Batuan, Sukawati. Artinya di sana kita amankan, dan setelah yang bersangkutan kita tangkap dan kita kembangkan terkait keterangan yang bersangkutan, dan dia kuatkan dengan keterangan saksi juga, kita dapat mengamankan barang bukti seperti ini yang ada di depan ini. Barang bukti yang kita amankan ya di sini adalah terkait adanya printer 1, ada proyektor, dan juga mic yang kita lihat. Artinya kita ikut satu-satu. Termasuk di dalamnya ada kita pengamanan tabung gas yang kita amankan. Semua barang bukti ini masih kita sita dari bersangkutan. Modus yang kita monitor di lapangan di sini adalah rata-rata sekolah dan tempat yang dia lakukan adalah tempat sepi dan kosong tanpa penjagaan. Dan dengan demikian kami harapkan dengan kejadian hari ini, dan kami sampaikan kepada masyarakat, betul-betul penjagaan sekolah, tempat-tempat demikian jangan merasa aman saja, tetapi tetap keamanan yang berjalan, dijaga sekolahnya dengan baik, dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat dari sana supaya betul-betul pelaksanaan kolaborasi yang ada betul-betul bisa laksana dan aman. Jangan sampai terjadi hal terulang seperti kasus yang seperti ini. Dia sebelum masuk ada beberapa itu ada drill dan kunci-kunci gembok yang dirusak. Kunci gembok rusak karena leluasa, tidak ada penjagaan, dan wilayah atau tempat TKP itu dimaksud juga di luar jangkauan oleh masyarakat, mereka leluasa untuk bisa berbuat di dalam. Berapa TKP?
Kalau kita melihat sini cuma ada 2 TKP, itu yang saya bilang di TK Widya Kumara Sari yang berlokasi di Letulo, dan juga kedua adalah di 3 Singkarto yang berhasil ditemukan. Dan ada pun kejadian-kejadian atau TKP lain yang mereka lakukan ada di daerah Mengui dan Sukawati. Di Mengui sekarang masih menunggu kita, karena kita sudah menangani, kita proses awal, dan nanti tindak lanjutnya di Mengui mungkin akan setelah kita akan bergeser ke sana, dan demikian juga Sukawati. Artinya barang-barang dimaksud, diamankan, dibawa ke tempat, karena itulah kita mudah untuk menyita, ini barang yang kita sita dari bersangkutan. Pencurian lintas kabupaten ya? Kalau saya bilang lintas kabupaten, pasal-pasal yang kami sangkakan adalah pasal 363, ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP, pasal 85 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 7 tahun penjara.